Pertanyaan-pertanyaan sangat berat. Bahkan misalnya pertanyaan sederhana, haruskah kita tumbuh gitu kan ya? Itu wah, perenungan panjang. Itu sama kemudian implikasinya dengan kita tuh harus maju, harus membangun segala macam. Haruskah membangun? Haruskah kita maju dan sebagainya pada skala besarnya? Kayak gitu. Oh, itu pertanyaan filosofis sekali, berat. Yang akhirnya misalnya, haruskah kita hidup? Bolehkah kita tidak melanjutkan hidup? Itu kan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang besar sebetulnya. Juga, mengapa juga kita harus bekerja? Gitu kan ya. Dan dalam sistem kehidupan modern, umumnya kita bekerja untuk orang lain. Kita tidak langsung menerima hasilnya, selain duit hasilnya. Tapi maksudnya dampak itu umumnya kita bekerja untuk orang lain. Nah, bekerja itu sesungguhnya apa juga gitu, dan sejauh mana itu sungguh-sungguh niscaya dan harus. Kalau jawaban dari agama biasanya, ya karena kita terkutuk nak, gitu ya, jatuh dari mana lah, Firdaus atau apalah. Gitu. Itu tapi jawaban semacam itu tidak memuaskan sama sekali untuk anak-anak itu ya. Dan sulit sekali membayangkan masa sih hidup gini adalah keterkutukan gitu ya. Itu tuh sebetulnya a big question sih sebenarnya gitu kan ya. Apa iya gitu, ini tuh keterjatuhan gitu kayak dari mana teman Firdaus atau apa. Itu kalau secara filosofis semua ini pertanyaan yang sangat terbuka. Dan jawaban yang sudah ada yang kita terima dari kecil segala macam itu hanya satu kemungkinan jawaban. Selalu ada 1000 kemungkinan yang lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar itu. Nah, celakanya adalah ketika anak-anak sudah mulai masuk sekolah, biasanya kreativitas itu mati. Kenapa ya? Kekritisan itu menjadi tumpul. Kenapa ya? Itu ada ironi yang aneh di situ. Justru ketika anak-anak masuk channel pendidikan yang lebih resmi, berhenti dia bertanya gitu. Macam-macam. Ya, bisa pengaruh guru, bisa karena takut, bisa karena nalarnya energi akalinya dipakai banyak untuk menyelesaikan ya kerjaan-kerjaan sekolah dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Tapi dari situ mulai terlihat sebetulnya semakin dewasa orang semakin jauh dari pertanyaan-pertanyaan filosofis. Kecuali kalau nanti sudah tua renta, sudah pensiun, nah sudah sedikit dekat dengan tanah gitu. Kalau sudah mulai berbau tanah, nah di situ dia mulai berpikir. Dia sudah ada waktu, udah lepas dari kerjaan, mulai dia baru berpikir. Dan itu seperti kembali ke kanak-kanak lagi sebetulnya. Ya, kenapa saya sudah ngapain aja selama hidup ini, misalnya kayak gitu-gitu. Dan kalau saya pergi tiba-tiba, ada nggak ya orang yang menyesali saya? Dan saya sendiri menyesali nggak ya pernah hidup dan seterusnya. Itu tiba-tiba filosofis lagi. Tapi di tengah-tengah dalam fase hidup itu biasanya hilang sih pertanyaan-pertanyaan filosofis karena kita terlalu sibuk cari duit, mengembangkan karir atau apapun lah. Tapi itu pasti balik lagi. Kalau sudah sepuh akan balik lagi. Itu umur filosofis lagi gitu ya. Ada komentar dulu sekitar situ? Karena saya lebih suka kita kayak ngobrol ya. Ya, jadi kreativitas kritis ini ya, mempertanyakan terus itu sebetulnya sesuatu yang sebagian besar naluriah yang dalam fase tertentu dalam hidup kita barangkali tiarap dulu gitu kan, dan nanti nongol lagi gitu. Nah, para filsuf itu tidak mau tiarap gitu loh maksudnya. Dia pengen bahkan semasa hidupnya pun melanjutkan terus ke tingkat yang radikal bahkan. Radix ini dalam bahasa Latin artinya akar. Artinya dia justru bukannya menghentikan pertanyaan-pertanyaan itu, sebaliknya memperdalam pertanyaan-pertanyaan itu sampai ke akar-akarnya. Akar itu persis tadi kalau diilustrasikan pada pertanyaan-pertanyaan anak-anak adalah ketika dia nguber terus gitu loh, nguber terus. Nah itu praktis dia masuk ke wilayah yang lebih dalam lagi. Nah, urusan makan sampai ke akhirnya kenapa kita harus hidup dan kenapa kita harus sekolah, harus bekerja dan segala itu tuh inti-inti persoalan sebetulnya.
Atau bahkan mengapa juga kita ada di sini, ya, itu kan. Itu sebenarnya inti-inti persoalan radikal. Pertanyaan radikal itu seperti itu. Nah, filsafat itu mau terus-menerus menyeret, membetot terus pertanyaan-pertanyaan yang instinktif tadinya itu menjadi lebih sistematik, menjadi radikal, sampai mentok itu maunya. Dan syukur-syukur mendapatkan jawaban atas itu. Objeknya bisa apapun. Coba hal-hal pokok dalam hidup itu apa ya? Di luar makan dan minum ya. Apa ya misalnya? Hal yang lebih abstrak gitu. Yang lebih apa ya? Tema-tema pokok dalam hidup. Ya. Beragama itu umumnya, apalagi untuk orang Indonesia, sangat wajib dan kudu gitu. Beragama. Oh ya, nanti saya harus katakan juga, dalam perkuliahan kita, mau tidak mau memang kita harus menyinggung soal agama, tapi secara filosofis ya. Kenapa begitu? Orang kadang-kadang bertanya-tanya, filsafat ilmu ya filsafat ilmu aja gitu. Tidak. Kekhasan filsafat ilmu itu baru tampil kalau dikontraskan dengan alam berpikir agamis. Karena dalam beberapa hal, sains itu muncul dalam rangka melepaskan diri dari kerangkeng pemikiran keagamaan. Jadi saya terpaksa harus bicara tentang kurang lebih kerangka agama sebagai semacam backdrop untuk ini ya, untuk semacam negative foil ya, dalam bahasa Inggris, semacam kalau supaya putihnya ini kelihatan, nah hitam mesti dikasih hitam gitu lah. Nah, itu tuh supaya terasa banget keradikalannya dan bedanya pola berpikir ilmiah dengan kerangka perspektif religius ya. Oke, any comment lagi tentang ini? Oh ya, hal-hal pokok dalam hidup tadi. Oke, hidup beragama, tapi apalagi ya yang biasa dianggap penting? Ya, artinya di luar itu ya, pakaian, makan, sadang pangan papan. Tema besar misalnya cinta, beriman, cinta, ya keluarga itu apa, seberapa harus, seberapa tidak harus. Dan, berkeluarga dalam arti yang lebih dalam adalah menciptakan keturunan misalnya gitu kan ya. Ada banyak problem dalam keluarga itu dalam arti sejauh mana kita harus eksklusif bersama orang lain gitu kan ya. Mengikat diri misalnya, itu tuh problem filosofis loh. Komitmen eksklusif itu sejauh mana harus? Apakah itu begitu kodrati atau tidak kodrati? Sebenarnya itu kultural, misalnya gitu kan ya. Nah itu kan juga nggak jelas sih sebenarnya gitu kan ya. Nggak jelas itu. Apakah itu sekedar institusional, artinya kultural sebenarnya? Atau sebenarnya tidak perlu? Kesepakatan itu juga masih terbuka dalam hal itu. Apakah fungsi pernikahan juga sekaligus fungsi seksualitas misalnya? Hanyalah melahirkan keturunan, prokreasi, hanya itu gitu? Wah, itu juga pertanyaan besar gitu kan. Dan orang sekarang bicara, apakah seks itu semata-mata prokreasi dan tidak boleh rekreasi misalnya gitu? Nah, itu kan bukan, itu juga persoalan dan jawabannya tidak. Begitu kita masuki wilayah-wilayah pertanyaan yang mendasar, kita langsung tahu jawabannya tidak pasti. Dan ada 1000 kemungkinan jawaban sebenarnya. Masalahnya cuma kita nggak biasa mikirin gitu. Atau kita mengandalkan pada ya doktrin yang sudah ada. Udahlah, kan kata agama juga gitu. Kita malas aja gitu mikirnya. Ya kan? Dan kita cocok sekali seperti halnya para selebritis kalau ditanya hal-hal penting itu. Saya sih nggak usah mikirin, hidup ini bagai air aja mengalir. Oke sih, cuman itu juga sekaligus kata lain untuk malas gitu. Gitu. Kedengarannya seperti Arif tapi gombal sih sebenarnya. Ya. Nah, itu juga persoalan kan, apakah betul suara mayoritas masyarakat itu suara Tuhan? Seringkali suara Tuhan beneran dalam arti dalam evolusi peradaban, seringkali
kebenaran yang lebih tinggi muncul justru melawan pendapat umum. Kalau kita telah dalam dunia agama, kalau kita meyakini bahwa agama adalah kebenaran yang tinggi, maka nabi-nabi itu pada awalnya selalu melawan pendapat umum loh. Selalu kontra pendapat umum loh. Entah itu Yesus, entah itu Siddhartha, Nabi Muhammad. Awalnya kan tidak begitu aja diterima. Hampir selalu kebalikannya, itu tabrakan sama Vox Populi. Gitu. No, kan? Itu ada persoalan juga gitu. Yang benar yang mana gitu sebenarnya. Tuh kan, Socrates. Sekarang kita melihat orang ini brilian dan dia yang benar sebenarnya. Tapi waktu itu kan enggak. Masyarakat Yunani waktu itu enggak, dia melihat jahat orang ini penghasut yang berbahaya gitu, Socrates. Akhirnya paksa minum racun. Nah itu kan seperti itu. Nah kan jadi memang mulai berasa ya, memasuki alam filsafat mulai menjadi kacau semuanya gitu. Gitu. Nah, karena ya kayak gitulah. Itu kodratnya filsafat dalam hal itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi dalam masalah itu gini juga ya. Dalam situasi dunia modern di mana orang menjadi begitu pragmatis ya, apa sih hidup? Ya cari duit aja, mengembangkan meniti karir aja dan apalah gitu ya, menikmati aja gitu. Maka filsafat umumnya dilihat sebagai kesibukan yang percuma sih sebenarnya, bahkan sesuatu yang rada konyol gitu ya. Karena misalnya kalau orang belajar filsafat, terus kerjanya apa selain ngajar? Kalau nggak bisa ngajar, misalnya gitu ya, terus gimana gitu kan? Nah, itu wilayah yang sama sekali tidak nyambung dari satu sisi dengan kehidupan umumnya yang sangat pragmatis. Jadi kadang orang bahkan menyindir filsafat itu, orang merasa gagah gitu kalau pakai istilah-istilah filosofis gitu ya. Tapi sebetulnya isinya apa itu kan seringkali nggak jelas. Maka suka disindir filsafat itu daftar menu yang menarik tanpa ada makanannya gitu. Gitu. Kayak gitu. Ari banyak alasan sebetulnya untuk melihat filsafat secara negatif dalam dunia kita yang seperti sekarang ini gitu ya. Tapi sekarang kita melihat di mana gunanya. Kesibukan aneh ini ada manfaatnya sebenarnya. Ya, apalagi untuk bangsa yang benar-benar sedang bangun ya. Ini masa-masa kalau di Eropa itu kan seperti di Indonesia ini masa-masa seperti 2000-an, nggak sampai sih, mungkin 1000. Renaissance itu kan abad ke-15 ya. Jadi kurang lebih 600-an tahun yang lalu. 600-an tahun yang lalu orang Barat juga mulai terbangun, memasuki suatu era kehidupan baru di situ. Yang tadinya sangat dikungkung oleh eksternalitas ya. Eksternalitas itu waktu itu gereja ya, kekuasaan-kekuasaan luar gitu. Tiba-tiba terbangun dan individualitasnya mulai muncul dan orang mulai mencoba berpikir sendiri, mengambil keputusan sendiri dan seterusnya kayak gitu di zaman Renaissance. Nah di Indonesia itu baru tahun-tahun belakangan ini, paling saya kira baru sesudah reformasi ya. Iya, paling gitu. Jadi kita baru mulai modern berapa puluh tahun. Kok menyedihkan sekali, seperti nggak sebanding sama sekali dengan mereka ya. Ya gitu. Nah dalam situasi seperti itu, filsafat itu memupuk kemandirian sikap dan pemikiran.